Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan saya di Facebook, apa kabar? Kembali di Spirit Pagi Sukses. Saya berharap pagi ini semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat, baik-baik saja, tetap semangat. Meskipun sedang menjalankan ibadah puasa, tapi tidak mengurangi semangat kita ya dalam beraktivitas di pagi hari. Nah, seperti biasa, saya bersama dengan Kinara. Nar, sapa dulu Nar. Tuh, sudah cantik ya Kinar ya. Pagi ini udah siap untuk menunaikan tugasnya sebagai seorang pelajar di sekolah gitu. Tugasnya belajar ya. Kalau bapaknya tugasnya bermain-main kesana kemari gitu ya. Nah itu ya tugas bermain tapi harus bertanggung jawab ya dengan keluarga ya. Artinya peran sebagai seorang ayah itu ternyata luar biasa ya, dan itu hanya bisa dirasakan ketika Anda sudah ini ya, sudah menjadi seorang tua. Jadi menikmati hidup itu dengan cara seperti ini ya, dengan cara yang sederhana dan membuat kita senang. Itu adalah cara menikmati hidup yang paling sempurna lah, menurut saya. Jadi pagi hari itu mengantar Sekinar ke sekolah itu adalah tugas mulia ya, karena ini tentu akan sangat mendukung dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Nar, kamu tasnya kapan Nar? Masih lama? Masih ya? Kenaikannya juga masih lama? Gitu ya. Jadi pagi hari ini semoga Anda yang sudah memiliki rencana-rencana yang akan segera dieksekusi begitu ya, bisa berjalan dengan baik gitu ya, lancar. Dan tentu saya berharap Anda juga nanti akan memperoleh kesuksesan di hari ini. Ini hari Senin ya, hari Senin, Monday gitu ya. I love Monday. Awali hari Anda dengan mengatakan bahwa Anda mencintai hari ini, Anda menyukainya, maka hari itu juga akan menyukai diri Anda. Anda akan merasa wonderful ya sepanjang hari ketika Anda menyukai hari Senin, hari ini. Saya nanti ada kegiatan di Dekranasda untuk kurasi produk dari teman-teman di komunitas Ekoprint Blora. Jadi kebetulan kemarin ada informasi bahwa akan ada pameran di Solo itu yang meminta saya sebagai koordinatornya komunitas ini untuk memperlihatkan produk-produk apa yang kami punya di komunitas. Tentu senang ya diberi kesempatan untuk bisa nanti kalau lolos bisa ditampilkan dalam pameran yang saya pikir ini event yang bertingkat bergengsi juga ya, tingkat Jawa Tengah di Dekranasda Jateng gitu. Dan nanti rencananya pamerannya ada di Solo. Mungkin dalam bulan Ramadan ini ya, karena kurasinya sudah hari ini, berarti tidak lama lagi lah. Itu menurut saya ya. Saya juga mohon doanya semoga nanti bisa dilancarkan ya, dimudahkan begitu, semuanya bisa berjalan dengan apa yang kita harapkan. Begitu juga dengan Anda ya. 2 hari ini Blora itu ini ya, cenderungnya cuacanya agak cerah gitu ya. Jadi cuaca pagi hari di Blora ini cukup cerah setelah seminggu yang lalu itu hampir setiap hari itu hujan ya, hujan mendung gitu kan. Pagi hari, siang ataupun sore itu sering hujan dengan intensitas yang beragam ya, mulai dari gerimis, sedang hingga hujan deras dengan interval waktu yang cukup lama. Jadi kalau informasi dari kawan-kawan petani kita ya di lahan itu, mereka sebagian sudah ini ya, sudah
sudah mempersiapkan untuk musim tanam kedua padi. Nah, harga komoditas beras ini beberapa minggu atau bulan terakhir ini kan jadi bahan pembicaraan yang cukup menghangat ya, karena harganya yang melambung cukup tinggi. Bagi sebagian orang itu dianggap cukup tinggi ya. Namun ternyata di tingkat petani itu harga gabah juga tidak signifikan ya terhadap harga beras, kenaikannya maksudnya. Mereka tetap mendapatkan harga yang, kata sebagian teman-teman itu, harganya mereka dapatkan harga yang masih biasa-biasa saja, bukan harga yang tinggi seperti harga beras. Nah, ini cukup mengherankan ya, bagi sebagian orang pasti mengherankan. Kemarin yang barusan panen itu juga harga gabah mereka dihargai, apalagi gabah masih basah ya, baru panen dari lahan itu, ternyata harganya juga menurut informasi yang saya terima itu tidak seperti yang diharapkan oleh para petani. Lalu selain mempersiapkan untuk musim tanam padi yang kedua atau MT2, ternyata sebagian petani kita juga sedang mempersiapkan untuk tanam jagung ya kawan-kawan ya. Jadi nah ini saya lihatkan suasana di depan ya, seperti apa sih jalanan di Blora itu di pagi hari ini. Cukup lengang ya, jam 7:15 ini cukup lengang dan tidak begitu ramai kendaraan yang ada di sini. Nah itu dia kawan-kawan. Jadi sebagian juga sedang persiapan untuk tanam jagung ya. Kemarin saya dapat info juga dari para petani kita bahwa mereka yang memiliki lahan dengan kondisi apa ya, pengairan irigasi teknisnya tidak begitu lancar begitu, mereka biasanya akan tanam jagung. Musim tanam kedua ini akan tanam jagung sebagai salah satu tanaman yang memang tidak membutuhkan banyak kebutuhan air ya. Oke. Nah ini di Jalan Gunung Lawu kawan-kawan. Nah, kawan-kawan yang kangen dengan suasana Blora di pagi hari, saya ajak Anda untuk virtual piknik ya, melihat bagaimana Blora di pagi hari ketika jam-jam masuk sekolah itu ini ya, jam-jam sampai nanti 7:30. Jadi kita masuknya karena ini di bulan suci Ramadan, masuknya di 7:30 pagi. Nanti pulang jam berapa, Dok? Berapa? 11:30, 11:30 ya pulangnya. Jadi di bulan suci Ramadan jam sekolahnya juga lebih awal pulangnya. Kalau biasanya jam berapa, Dok? Kalau biasanya Kinar pulang jam berapa? Jam 1 ya. Oke kan kawan, ini di perempatan SMP Negeri 1 Blora. Jadi nanti setelah Kinar masuk sekolah, saya akan melanjutkan beraktivitas gitu ya, melanjutkan kegiatan saya. Nanti jam 9 ada jadwal untuk ketemuan dengan Bu Nani di Dekranasda. Nanti di jam 2:30 ada rapat pupuk bersubsidi di Bambu Sanjaya. Wah, seneng ya. Jadi kalau banyak aktivitas itu puasa tidak begitu terasa berat menurut saya. Jadi laparnya jadi lupa ya. Kita lupa kalau lagi puasa. Tapi kalau kita aktivitasnya cuma tidur telentang gitu dan mager, itu biasanya malah terasa sekali ya capeknya. Dan apa sih, bukan capek, jadi terasa malah kayak kelaparan gitu ya, gelimbang-gelimbung itu malah terasa kelaparan. Oke, sudah sampai kawan-kawan. Nah, tidak 11:30 ya.
Baik kawan-kawan, terima kasih ya sudah menyaksikan siaran saya di pagi hari ini. Kinar juga sudah mulai masuk ke sekolah. Oke. Sampai jumpa nanti. Nah ini dia. Ini jalanan tengah kota ya, di tengah kota seperti ini suasananya. Biasanya setelah saya nganter Kinar tuh nanti ada aktivitas lain ya yang saya kerjakan kawan-kawan, dan tentu itu aktivitas yang bagi saya cukup menyenangkan lah. Karena selamat pagi yang baru bergabung, apa kabar? Apa kabar kawan-kawan pagi hari ini? Saya ditemani oleh Ayu Rosmalina. Big song musiknya ya. Kim, apa kabar Kim? Iya, kangen Blora apa Kim? Aku rencana ya Kim, rencana itu nanti ada aktivitas di Solo ya dalam waktu dekat ini. Kalau nanti lolos dalam kurasi produk pagi hari ini, doakan Kim, moga-moga bisa ke Solo, nanti ketemuan ya Kim ya di Solo. Nah, Kim Kristiawan sedang nonton apa gitu. Kimi ngajak apa gitu? Oh nyoto sih. Jadi nek ora poso ngene iki wis waya nyoto Kim, nyoto. Aku seneng kalau di Blora itu soto yang porsinya banyak, enak, murah. Itu di tempatnya Mbak Rum ya, di Kamolan Kim. Cocok lah, maksudnya cocok itu dari tes rasanya cocok, lalu juga porsinya juga sesuai dengan porsi kuli ya. Harganya juga harga yang sangat bersahabat. Harganya nyedulur Kim. Itu Blora itu kalau pagi hari mau cari sarapan itu banyak sekali pilihan ya. Nah ini tak kasih lihat teman-teman yang di depan ini, di perempatan Grojogan. Di bawah sana ada sungai yang setiap kali musim hujan gitu banyak sampah yang hanyut, sehingga ini akan sangat merepotkan kawan-kawan kita dari PUPR ya, SDA terutama di sumber daya air itu. Mereka harus membersihkan ya, karena Blora dengan predikatnya sebagai kota kecil terbersih itu sayang sekali lah kalau warganya masih belum sadar ya akan kebersihan kotanya, terutama di sungai. Nah ini pagi-pagi ini kalian bisa lihat ya, jam sekian, jam 7 itu suasana Blora seperti ini ya, rame lancar. Saya akan ajak Anda untuk menikmati menikmati suasana di Blora pagi hari. Ada apa saja gitu ya, apakah ada, nah ini Tugu Pancasila ya, yang sangat legend itu. Nih kawan-kawan, Tugu Pancasila sekarang ini dioramanya dicat warna emas ya. Kawan-kawan yang belum melihatnya beberapa tahun terakhir ini, barangkali bisa mengobati rasa rindu Anda kepada Blora ya. Nah, dan sekarang ini di depan Mall Luwes ya. Jadi ada sebuah tempat pusat perbelanjaan di Blora itu namanya Luwes. Ini hari-hari ini sudah cukup ramai dikunjungi ya. Nanti kalau sudah buka siang sampai sore dan sampai malam itu sepertinya orang-orang sudah mulai mempersiapkan ini ya, mempersiapkan amunisi untuk Lebaran. Biasanya itu yang paling banyak dicari adalah kebutuhan sandang ya. Baju buat Lebaran tuh jadi salah satu yang diburu oleh para pengunjung. Nah, ini di Raja Wali kan kawan, di Raja Wali jalan ada Masjid At-Taqwa tuh kan. Ini
esok ngajak nyoto ya, cocok dan game isu ini nyoto game. Kenapa banyak orang suka soto di pagi hari? Karena memang porsinya itu tidak terlalu banyak ya. Ya meskipun itu termasuk tergolong makanan yang berat, tapi ternyata tidak begitu mengenyangkan. Jadi banyak yang suka, gitu ya. Nah ini kita akan coba mengitari lapangan Kridosono ya. Kita kasih lihat tuh. Biasanya pagi hari banyak yang berolahraga, tapi karena ini puasa jadi terlihat lengang ya mereka yang berolahraga di pagi hari itu agak lengang. Ini siswi sekolah juga jam-jam yang mestinya mereka sudah harus masuk ya ke sekolah mereka. Nah, ini Kridosono. Lihat lagi lah. Di sebelahnya itu ada perpustakaan umum yang kemarin saya juga sempat live streaming di sana ya, bersama Bu Sekdin perpustakaan daerah juga kearsipan. Itu cukup asik ya ngobrol sama beliau di pagi hari, apalagi satu kebiasaan yang patut kita contoh sebagai seorang pejabat. Itu beliau datangnya pasti setengah jam atau 1 jam sebelum jam kantor itu dimulai. Kalau setengah 8 berarti beliau datangnya setengah 7 itu sudah datang dan sudah ready ya. Nah ini SMP 5. Nah, kasih lihat lagi lah, ini gedung DPRD ya. Kemarin sempat viral juga ada jalan berlubang yang masuk di ya semacam kritik sosial lah ya, jembatan jalan yang berlubang akibat beberapa hari itu hujan, sehingga membuat warga itu jadi geram ya, karena tidak jauh dari gedung wakil rakyat ternyata jalannya cukup parah ya. Kalau musim hujan terus-menerus memang seperti itu ya kan kawan ya. Nah, Mas Lindung, selamat pagi. Wah, ya tak ajak jalan-jalan ke Blora. Nanti sebelum saya juga nanti akan datang ke satu tempat ya di Blora. Ini tak ajak muter-muter dulu lah, melihat suasana dan suasini. Ini Jalan Dr. Sutomo kawan-kawan. Jalan Dr. Sutomo Blora. Ini sebelah kanan ini adalah Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Umum Setiono Blora, Dr. Sutijono ya, bacanya Setiono. Nah yang di sebelah kanan lagi ini Dinas Kesehatan DKK, kantornya Dr. Diah, Pak Edi. Lalu ini adalah SMP Negeri 1 Blora. Kawan-kawan yang alumni SMP 1 apa kabar? Salah satu SMP yang favorit ya di Blora. Tuh, kan jam-jam segini masih ada yang mengatur lalu lintas ya, Pak polisi gitu ya. Mas Lindung sudah sampai kantor belum ini Mas Lindung? Apakah sudah sampai kantor? Jani aku ya pengen nyoto game tapi dilalai pas posok gitu sih ya. Nyotonin kowe setelah lebaran ya kalau di pagi hari. Sungkan ya game arep nyoto game. Sungkan kerja cilik-cilik sing puasa itu kan. Nah ini di Perempatan SMP 1 jam sekian masih belum jam masuk ya, 7:30 lah masuknya biasanya. Masuknya 7:30. Nah itu tadi saya kepapasan sama Ibu Caca Marica sama Cindy ya. Nah ini dia kawan-kawan, seperti inilah suasana pagi hari di Blora. Biasanya kalau nggak puasa itu banyak godaan ya pagi hari itu, dari jajanan khas Blora itu serabi gitu ya, serabi bakar, lalu
ada lagi apa ya, gemblong, cenil, grontol. Itu adalah makanan-makanan yang saya favoritkan ya. Sepertinya memang Blora ini banyak sekali pilihan ya untuk bisa nyari sarapan di pagi hari kalau pas tidak puasa gitu ya. Itu saya kadang-kadang bingung ya kan ya, karena sudah semuanya saya cobain tuh, kadang-kadang bingung. Terus kalau ada olahan yang baru muncul gitu ya, ada seorang penjual olahan yang baru muncul, itu biasanya memang masyarakat Blora itu cenderungnya dia akan penasaran ya, dia akan menyerbu tempat olahan tersebut atau makanan yang dijajakan ya. Tapi ya seperti itu, mereka penasaran di awal. Nah, ketika produk yang dibuat itu tidak memenuhi ekspektasi mereka, biasanya itu akan mudah ditinggalkan. Tapi kalau ini ya, olahannya memang pas di lidahnya orang Blora gitu ya, pas di lidah, lalu juga cocok begitu, biasanya mereka akan lebih lama dalam kembali berkunjung. Maksudnya akan repeat membeli, itu akan lebih sering dan lebih lama waktunya. Maksudnya, nah ini di Blora tuh ada pameran UMKM ya kan. Kalau jam segini belum buka, ini dia. Ini di Jalan Alun-Alun Utara ya. Jadi disediakan puluhan tenda di tempat ini untuk kawan-kawan UMKM itu bisa berjualan gitu ya. Mereka bisa memasarkan produk mereka, dan ini adalah salah satu program kegiatan yang digelar oleh Dekranasda Blora. Jadi mereka dapatkan stand gratis selama bulan suci Ramadan. Saya dengar hampir 30 hari full ya, tapi nggak sampai 30 hari sih. Itu mereka diberikan tempat untuk bisa berdagang di sini. Nah ini dia, saya ajak Anda untuk berkeliling alun-alun Blora ya. Nah kalau jam sekian ini jam kantor sudah masuk gitu ya, sudah mulai jam masuk kantor, itu memang sudah di Blora itu relatifnya sudah sepi ya. Saya nanti akan ke kantor di Dekranasda, tapi sepertinya belum buka ya. Nanti jam 9 saya akan ke sana, tapi sebelumnya saya akan datang dulu ke kantor sekretariat Kabupaten Sihat Blora ya. Kalau jam setengah 8 ini sudah ready lah. Sambil menunggu nanti nah saya akan putar lagi di tenda ini ya. Nah kawan-kawan, kemarin saya juga sebenarnya ada tawaran untuk ini ya, untuk memajang produk sini, tapi saya mikirnya karena sudah sering ikut 2 tahun, kalau tidak salah 2 tahun atau 3 tahun berturut-turut tuh saya selalu ikut Bazar Ramadan ini. Saya coba kasih kesempatan untuk yang lain ya, kawan-kawan UKM lain yang mereka barangkali ingin mendapatkan fasilitas ini tapi belum mendapatkannya, saya kasih ke yang lain. Jadi saya istirahat dulu di tahun ini di Gebiar Ramadan di Blora ya, biar yang belum pernah itu ya, yang mereka yang tentu ingin mempromosikan dagangannya. Tapi memang kalau Bazar Ramadan itu yang paling banyak diburu adalah produk-produk makanan ya, bukan, mungkin produk sadang juga salah satu yang dicari juga, tapi biasanya produk makanan seperti takjil, lalu olahan-olahan jajanan itu ya, yang khas Ramadan itu biasanya yang dicari oleh para pengunjung. Itulah kawan-kawan ya, itulah Blora di pagi hari. Blora di pagi hari, alhamdulillah. Nah ini saya akan masuk ke gedung Seda Kabupaten Blora kan kawan.
untuk nengokin adik-adik kita yang sedang menjalankan prakrin ya, atau ini sudah 7:30, jadi sudah jam kantor hari Senin ya, 7:30. Biasanya nanti akan ada apel, semacam apel gitu di kantor ini. Oh, kalau hari puasa mungkin mereka masuknya jam 8 ya. Saya melihatnya masih sepi. Barangkali jam 8 baru ready ya. Nah, jadi kalau mau parkir di kantor Seda itu harus memutar ya, nggak bisa langsung ambil kanan, itu nggak boleh. Harus muter dulu. Nah, ini dia sudah nyampe kantor. Ini juga sudah bersih suasananya. Moga-moga udah dibuka ya. Thank you kawan-kawan sudah bergabung bersama saya di pagi hari ini di Spirit Pagi Sukses. Semoga selalu sehat walafiat, diberikan perlindungan dan diberikan kelancaran dalam beraktivitas bagi kawan-kawan yang sudah menyusun aktivitasnya di pagi hari ini. Tetap sehat ya, tetap sehat, jaga kesehatan, jaga juga semangat. Sukses buat Anda. Salam cinta, strong dan tetap bahagia dari Blora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.